Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, misteri hantu pabrik gula. Tersebutlah salah satu kota di Jawa Tengah, yakni Brebes. Kota yang terletak di semenanjung pantai utara Jawa ini menyimpan banyak sekali tatanan keindahan alam, di samping juga itu misteri akan dunia-dunia di luar tapal batas nalar manusia. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dunia makhluk astral itu memang ada. Seperti kisah nyata yang terjadi di sebuah pabrik gula di sekitar wilayah kota Brebes ini. Dialami oleh dua orang kakak beradik yang tentu mengundang rasa penasaran sekaligus membuat bulu kuduk berdiri mendengarnya. Kisah ini bermula pada akhir tahun 2010. Saat itu ada keluarga pindah baru dari Surabaya yang berencana menetap di wilayah sekitar pabrik. Mereka telah membeli rumah yang letaknya persis di belakang pabrik gula tersebut. Keluarga tersebut mempunyai anak-anak yang bernama Andi dan Dodi. Mereka sepasang anak kembar yang baru masuk SMP. Berselang 2 hari dari hari-hari kepindahan keluarga tersebut, Andi dan Dodi bermaksud mengenali lingkungan barunya dengan sekedar melihat-lihat pabrik tua yang tidak pernah mereka jumpai sebelumnya di Surabaya. Langkah kaki-kaki mereka begitu riang memasuki pabrik tua dan usang tersebut. "Dod, pabrik ini jelek sekali ya," gumam Andi kepada adiknya. Iya kak, pabrik ini terlihat sangat tua dan tidak terawat. Pasti sering digunakan sebagai tempat mesum nih kalau malam," sahut Dodi lantang. Mereka berdua lalu masuk lebih dalam lagi ke pabrik gula itu. Sampai di suatu tempat di mana terdapat mesin-mesin pengangkut pabrik. Tiba-tiba, gubrak. Seketika mereka terkejut. "Suara apa itu, Kak?" tanya Dodi. "Tidak tahu, Dod. Mungkin suara angin saja," jawab Andi. Setelah beberapa saat mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga sampailah ke ruangan karyawan pabrik yang di situ terdapat cermin yang berukuran lumayan besar. Namun Andi tanpa aba-aba langsung berlari ke arah cermin tersebut untuk menata rambutnya. "Kamu harusnya meniru gaya rambut terbaru kakak nih, Dod." Sedang asik-asik menata rambut, Andi tidak sengaja mengarahkan pandangannya ke sang adik melalui cermin. Namun betapa terkejutnya. Siapa itu yang ada di belakang Dodi?" gumam Andi dalam hati. Ia melihat makhluk tinggi besar, hitam dan berbulu persis sedang berdiri di belakang adiknya. Andi langsung menengok ke belakang, namun tak ada siapa-siapa di belakang Dodi. Tubuh Andi mulai gemetar, mengetahui ada yang aneh dengan pabrik ini. "Dod, ayo cepat kita pergi dari sini." "Emang kenapa kak?" "Ayo cepat," ucap Andi sambil menarik tangan Dodi. Singkat cerita, malam harinya Andi masih membayangkan kejadian sewaktu di pabrik gula tadi. Pikirannya tak bisa lepas dari makhluk tinggi besar yang berdiri di belakang adiknya itu. Namun karena rasa kantuk yang semakin mendera, ia akhirnya tertidur lelap. Waktu memasuki pukul 2 malam, Andi terbangun dari tempat tidurnya. Ingin kencing. Langsung Andi berlari menuju kamar mandi yang terletak terpisah dari rumah. Dan ketika sampai di depan pintu kamar mandi, ia terperangah saat mendengar suara biur, biur, seperti ada yang sedang mandi. "Loh, siapa yang mandi malam-malam begini ya?" Tanpa berpikir negatif, karena memang sudah sangat ingin buang air,
Andi lalu mengetuk pintu kamar mandi itu. Tok, tok, tok. Ayo cepat, mau buang air nih, kebelet. Dan dalam sekejap suara yang terdengar seperti orang mandi tadi pun lenyap. Tak ada suara air setetes pun, hanya ada suara derikan jangkrik mengiringi heningan malam. Bulu kundu Andi berdiri, jantungnya mulai berdenyut. Perlahan diarahkan tangannya ke genggam pintu dan memberanikan diri membuka. Pintu telah dibukanya, namun tak ada siapapun di dalam. Tidak ada siapa-siapa. Jadi suara apa barusan? Pikirannya mulai panik, tapi ia mencoba tetap tenang dan bersegera buang air karena tak tahan. Mungkin hanya ilusi karena menahan kencing saja. Jadi mengigau, pikir Andi seraya menenangkan diri. Andi menyiram air kloset. Leganya saatnya kembali ke kamar dan tidur, gumam Andi sambil mengenakan celananya kembali. Tangannya lalu membuka gagang pintu kamar mandi. Krek. Loh, kok nggak bisa dibuka? Pikir Andi. Mulai panik, ia mencoba membukanya, namun tetap tidak bisa dibuka. Ia pun mencoba mendobrak pintu tersebut, yang notabene terbuat dari kayu yang rapuh, namun tetap saja tidak bisa dibuka. Hatinya mulai gundah, panik, takut bercampur aduk semua. Terdengar sebuah suara hadir di tengah malam itu. Seketika ia berhenti mendobrak saat mendengarkan suara itu. Suara apa itu? Pikir Andi dengan sangat ketakutan. Untuk yang kedua kalinya ia mendengar suara itu dengan lebih jelas. Andi menolehkan pandangannya menuju ke atas. Kamar mandinya memang tidak ada atapnya. Dan Andi melihat sesosok wanita berbaju putih terbang melayang. Rambutnya panjang, berantakan, wajahnya merah dengan darah bercucuran. Wanita itu terbang mendekat ke arah kamar mandi. Andi begitu ketakutan. Keringat dingin mulai bercucuran keluar, matanya pun mengalir deras. Namun anehnya ia tidak dapat berucap sepatah kata pun. Bibirnya seolah terkunci. Wanita itu duduk di atas tembok kamar mandi. Darah segar mengalir dari wajah wanita itu bercucuran ke wajah dan tubuh Andi. Seketika Andi berteriak ketakutan. Tolong! Sedang apa anak muda? Seloroh wanita itu. Tubuh dan wajah Andi merah, semua terkena cucuran darah yang terus mengalir. Ia kian terperanjat ketakutan ketika dari dalam spiteng keluar aliran air merah darah yang terus-menerus mengalir sampai membasahi kakinya. Tiba-tiba, tok tok tok, suara pintu diketuk. Kak, gantian dong, aku juga mau pipis nih, ujar sebuah suara dari luar. Ternyata Dodi yang mengetuk pintunya. Serentak Andi pun langsung bangkit dan menyadari bahwa itu Dodi. Dod, buka Dod, tolong kakak, buka pintunya Dod, cepat, minta Andi sembari menahan rasa takutnya. Kak, buka kak, aku pingin pipis. Andi terheran, sepertinya suara teriakan tidak terdengar oleh adiknya. Tiba-tiba sosok wanita itu turun dan masuk ke dalam kamar mandi. Ia lalu mendekat ke arah Andi dengan mata melorot. Tiba-tiba cerot-cerot darah menyemprot dari kedua matanya dan kemudian ia mencongkel matanya sendiri. Satu matanya dicongkel dan mencoba diberikan kepada Andi. Rasa takut Andi memuncak. Wah, teriaknya seketika tubuh Andi lemas dan langsung jatuh pingsan. Dodi yang masih menunggu di luar sambil menahan kencing tidak mengetahui keadaan di balik pintu kamar mandi tersebut. Teriak dari kakaknya pun tidak terdengar olehnya. Kemudian ia pergi ke pojok dan kencing di situ. Setelahnya ia lalu pergi lagi ke depan pintu kamar mandi sambil sedikit bergumam. Sedang apa sih kak? Saking asiknya aku ketuk-ketuk pintunya tidak dibuka juga. Dasar kakak ini, ucapnya. Dodi tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya Andi ditemukan tergeletak pingsan oleh Dodi yang langsung membawanya ke kamar tidur. Setelah sadar,
Andri langsung menceritakan pada adiknya kejadian mengerikan tadi malam. Dodi benar-benar syok, tak percaya, padahal jelas-jelas ia berdiri di depan kamar mandi, namun ia tidak bisa mendengar apapun yang terjadi di dalam. Ia tidak dapat menolong kakaknya yang sedang ketakutan total. Seketika Dodi kembali teringat nasihat dari seorang kakek yang bertempat tinggal di samping rumahnya dan menceritakan kepada kakaknya, "Kak, aku percaya apa yang dialami oleh kakak. Tadi aku juga mendapat wejangan dari kakek tetangga kita bahwa kita harus berhati-hati dan jangan sembarangan. Karena di sini memang angker, Kak. Di lokasi pabrik gula ini memang mengerikan," kata kakek itu. "Dulu pernah ada pemindahan sumur di pabrik itu. Namun keesokan paginya sumur yang telah dipindah tersebut kembali ke tempat semula. Dan masih banyak lagi, Kak. Jadi kita harus hati-hati dan menyerahkan segala pada Allah," ujar Dodi menceritakan wejangan dari kakek tetangganya secara detail. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.